Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tita Dian Aulia, NIM 2238 10 9 20 69. Saya dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Madura. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Khotibul Umam MT. Di sini saya akan membahas tentang pengambilan keputusan di lembaga pendidikan. Pengambilan keputusan merupakan suatu tindakan memilih dan menetapkan satu alternatif yang dianggap paling tepat dari beberapa alternatif lainnya. Keputusan yang diambil harus bersifat fleksibel, analitis, dan dapat dilaksanakan dengan dorongan sarana dan prasarana serta sumber daya yang tersedia. Dasar pengambilan keputusan ini bermacam-macam, tergantung dari setiap permasalahannya. Keputusan dapat diambil dengan cara semata-mata karena perasaan dan dapat pula berdasarkan dengan rasio. Selain bergantung pada permasalahannya, keputusan juga diambil tergantung pada setiap individu yang membuat keputusan tersebut. Dalam pandangan Islam, pengambilan keputusan merupakan suatu proses pilihan yang diambil oleh seorang pemimpin dari berbagai alternatif untuk memecahkan permasalahan kehidupan umat yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Rasul dengan mempertimbangkan prinsip dan nilai Islam seperti musyawarah, mufakat, adil, jujur, dan amanah. Sedangkan dasar pengambilan keputusan menurut George R. Terry yang dikutip oleh Ibnu Syamsi dan Iqbal Hasan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, intuisi. Yang kedua, pengalaman. Pengambilan keputusan melalui pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis. Karena pengalaman, seseorang dapat menduga masalahnya walaupun hanya dengan melihat sepintas saja, maka ia sudah dapat menemukan cara penyelesaiannya. Yang ketiga yaitu fakta. Dengan fakta, tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan yang dibuat tersebut dengan rela dan lapang dada. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta ini dapat memberikan keputusan yang solid dan baik. Yang keempat yaitu wewenang, dan yang terakhir yaitu rasional. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan yaitu yang pertama, data, yang kedua, prosedur keputusan, dan yang ketiga, pengambilan keputusan. Sedangkan prinsip dalam pengambilan keputusan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harus dapat membedakan antara pengambilan keputusan dengan pemecahan masalah. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan harus selalu dilihat dalam kaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai. Dan yang ketiga, pimpinan bukan hanya dapat dan mau mengambil keputusan saja, namun juga harus bertanggung jawab atas segala tindakan keputusan tersebut. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan menurut Herbert Simon yang dikutip oleh Eti Roheti yaitu sebagai berikut. Yang pertama, inteligensi merupakan kegiatan menyelidiki lingkungan bagi kondisi mengambil keputusan, data mentah diperoleh, diproses, kemudian diperiksa untuk pertunjukan yang dapat mengidentifikasi masalah. Yang kedua yaitu rancangan, merupakan proses menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kegiatan yang akan dilakukan. Yang ketiga yaitu pilihan, merupakan proses memilih suatu cara kegiatan yang khusus dan cara-cara yang telah diperoleh. Pilihan tersebut kemudian diambil dan dilaksanakan. Yang keempat yaitu implementasi, merupakan pelaksanaan tindakan setelah proses pilihan. Yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keadaan internal organisasi. Keadaan ini berkaitan dengan apa yang ada di dalam organisasi tersebut, seperti dana, keadaan sumber daya, kemampuan karyawan, dan kelengkapan dari peralatan organisasi tersebut. Yang kedua yaitu keadaan eksternal organisasi.
Hal ini berkaitan dengan apa yang ada di luar organisasi tersebut, seperti ekonomi, sosial politik, hukum, dan budaya. Yang ketiga yaitu tersedianya informasi yang diperlukan. Informasi yang diperlukan harus bersifat akurat, up to date, komprehensif, dan relevan. Ya, yang selanjutnya yaitu kepribadian dan kecakapan pengambilan keputusan. Kepribadian dan kecakapan ini meliputi kebutuhan, inteligensi, keterampilan, dan kapasitas penilaian.